Selamat datang di Lembah Waktu. Hari ini, kita akan menjelajahi dua batas terbesar umat manusia, kedalaman samudra yang luas dan ruang angkasa yang tak terbatas. Selama berabad-abad, kita telah menatap bintang-bintang, membangun teleskop dan roket untuk mengejar dunia yang jauh, padahal di bawah kita terhampar dunia asing dengan parit, gunung tinggi, dan kehidupan tanpa sinar matahari. Video ini akan membahas kedua area tersebut, misteri, teknologi, kehidupan, dan filosofinya, mengungkap bagaimana lautan dan ruang angkasa, meskipun berbeda, mencerminkan rasa ingin tahu kita yang tak terbatas, dan mendorong batas-batas imajinasi manusia. Laut dalam sering disebut sebagai batas terakhir yang belum dijelajahi di bumi. Padahal, letaknya lebih dekat dengan kita daripada bintang-bintang manapun. Dimulai sekitar 200 meter di bawah permukaan, dunia ini terus-menerus diselimuti kegelapan. Sinar matahari tidak bisa masuk ke sini, meninggalkan dunia dalam kehampaan abadi tanpa senja. Laut dalam membentuk lebih dari 90% volume, layak huni di planet ini, tetapi para ilmuwan baru menyentuh sebagian kecil darinya. Berbeda dengan gurun, hutan, atau bahkan daerah kutub, laut dalam sama sekali asing bagi mata manusia. Ini adalah lingkungan yang hanya bisa kita alami dengan instrumen canggih atau keberadaan singkat kapal selam. Kehidupan di laut dalam itu sangat beragam, dan seringkali tidak sesuai dengan aturan biologi yang biasa kita tahu. Para ahli biologi telah menemukan ekosistem utuh yang bergantung pada energi kimia, bukan sinar matahari. Contohnya, ada cerobong hidrotermal yang pertama kali ditemukan pada tahun 1927. Di sana, ada makhluk seperti cacing tabung yang punya bakteri di dalam tubuhnya. Bakteri ini mengubah bahan kimia jadi energi. Jadi, mereka tidak butuh fotosintesis sama sekali. Ada juga rembesan dingin yang tak kalah menarik. Di sana, metana atau hidrogen sulfida mendukung kehidupan mikroba khusus dan hewan pemangsanya. Beberapa koloni mikroba bahkan hidup di dalam batu dan lumpur, membentuk biosfer yang membentang ribuan kilometer di bawah dasar laut. Biosfer dalam ini bisa jadi punya biomasa total yang setara dengan kehidupan di permukaan. Dan ini membuat kita berpikir ulang tentang apa itu lingkungan yang bisa dihuni. Secara geologis, laut dalam itu dinamis dan dramatis, seperti pemandangan paling aneh di luar angkasa. Mid-Ocean Ridge, pegunungan bawah laut tak terputus sepanjang lebih dari 65.000 km, membentuk kerak baru saat lempeng tektonik terpisah. Gunung berapi bawah laut yang besar menciptakan pulau-pulau dan membentuk kembali pemandangan dasar laut. Tanah longsor bawah laut raksasa, yang dikenal sebagai arus turbiditas, memindahkan sedimen dalam jumlah besar, mengukir ngarai bawah laut, dan membentuk kembali tepi benua. Palung Mariana, yang mencapai kedalaman sekitar 11 km, memiliki tekanan lebih dari 1.000 atmosfer, setara dengan berat beberapa ratus mobil yang ditumpuk di atas satu tubuh manusia. Di bawah kekuatan seperti itu, bahkan logam terkeras pun akan berubah bentuk, dan hanya bola atau cangkang yang dirancang khusus yang memungkinkan instrumen buatan manusia untuk bertahan hidup. Perbedaan suhu di laut dalam itu besar sekali. Dekat cerobong hidrotermal, air bisa lebih dari 400 segelas Celcius, tapi cuma beberapa meter jauhnya, suhunya turun jadi hampir beku. Perbedaan yang mendadak ini bikin lingkungan yang sangat korosif, yang menguji ketahanan alat dan kendaraan kita. Tekanan dan suhu juga memengaruhi reaksi kimia, bikin laut dalam jadi kayak laboratorium buat memahami proses geokimia yang mungkin membentuk kehidupan di bumi miliaran tahun lalu. Kalau kita bicara soal eksplorasi, memetakan dan mendokumentasikan dasar laut itu pekerjaan yang lambat dan susah. Satelit bisa mengukur permukaan laut dan menebak bentuk dasar laut dari perbedaan gravitasi. Tapi, peta sonar yang detail masih belum ada. Proyek-proyek seperti Seabed 2010 ingin memetakan seluruh dasar laut. Tapi, meskipun sudah puluhan tahun berusaha, kemajuannya lambat karena sulitnya menjelajahi laut dalam. Robot seperti kendaraan bawah air otonom (IUV) dan kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh (V) memang memperluas jangkauan kita. Tapi, keterbatasan energi, lambatnya komunikasi, dan masalah mekanis membatasi kemampuan mereka. Lautan dalam juga menyimpan misteri sejarah dan budaya. Bangkai kapal kuno, dari kapal Romawi hingga armada Perang Dunia II yang karam, terbaring di lapisan sedimen yang dingin dan miskin oksigen. Kondisinya seringkali lebih baik daripada di museum manapun. Para ahli biologi dan arkeolog melihat tempat-tempat ini sebagai kapsul waktu yang memberikan wawasan tentang sejarah manusia dan ekosistem bumi di masa lalu.
Beberapa orang berpikir, senyawa biologis atau biokimia yang belum ditemukan di dunia tersembunyi ini mungkin memiliki potensi medis atau teknologi. Soalnya, enzim dari makhluk hidup yang tinggal di kondisi ekstrem sudah mengubah dunia kimia industri. Kalau laut dalam itu aneh dan ekstrem, luar angkasa itu luasnya luar biasa. Dimulai hanya 100 km di atas bumi, di luar garis Kármán, luar angkasa membentang sampai ke alam semesta yang bisa kita lihat, yang isinya ratusan miliar galaksi. Berbeda dengan lingkungan air yang padat, luar angkasa itu hampir hampa udara sempurna, hampir tidak ada materi sama sekali. Tapi, kekosongan ini penuh dengan kekuatan yang tidak terlihat. Radiasi, medan magnet, dan aliran partikel bermuatan dari bintang-bintang. Suhunya juga ekstrem, bisa dari mendekati nol mutlak di tempat teduh, sampai ratusan derajat Celcius di bawah sinar matahari langsung. Dalam menjelajahi luar angkasa, kita menghadapi tantangan yang sangat berbeda dari laut dalam. Jaraknya itu luar biasa jauh. Contohnya, bulan yang hanya berjarak 384.000 km, butuh 8 hari bagi manusia untuk sampai ke sana dengan misi Apollo. Nah, Mars itu jaraknya ratusan juta kilometer, dan butuh berbulan-bulan navigasi orbit yang sangat teliti untuk sampai ke sana. Planet-planet luar seperti Jupiter dan Saturnus jaraknya miliaran kilometer. Untuk sampai ke sana, kita tidak hanya butuh dorongan, tapi juga harus pintar-pintar memanfaatkan bantuan gravitasi dan perencanaan orbit. Bahkan cahaya pun jadi batasan. Sinyal dari Mars butuh lebih dari 20 menit untuk sampai ke bumi, sementara sinyal dari Voyager 1 saat ini butuh lebih dari 22 jam untuk sampai. Radiasi itu ancaman yang terus-menerus. Suar matahari dan sinar kosmik membombardir pesawat ruang angkasa dan astronot. Elektronik bisa rusak, DNA manusia bisa rusak, dan misi jangka panjang menghadapi risiko yang menumpuk. Suhu ekstrem membutuhkan isolasi, radiator, dan kontrol suhu yang sangat canggih. Bahkan mikrometeorit yang bergerak dengan kecepatan orbit bisa menembus badan pesawat ruang angkasa, membahayakan penjelajah robotik dan manusia. Penjelajahan luar angkasa telah mengungkap penemuan-penemuan yang luar biasa loh. Teleskop seperti Hubble dan James Webb bisa melihat miliaran tahun ke belakang, menunjukkan galaksi-galaksi pertama, dan planet-planet yang mungkin bisa dihuni. Bulan-bulan seperti Europa, Enceladus, dan Titan sekarang diketahui punya lautan di bawah permukaannya atau lingkungan yang kaya bahan organik. Ini bikin kita mikir, jangan-jangan ada kehidupan di luar bumi. Misi-misi seperti Europa Clipper atau Dragonfly yang akan pergi ke Titan itu mewakili batas selanjutnya. Mereka pakai robot untuk menjelajahi dunia asing yang belum bisa kita kunjungi secara fisik. Secara filosofis, luar angkasa mengingatkan kita betapa kecilnya kita dan betapa kita semua saling terhubung. Efek gambaran umum yang dialami para astronot menjelaskan bahwa melihat bumi dari orbit akan mengubah cara pandang secara mendalam. Planet ini terlihat rapuh, indah, dan bersatu, mengambang di arena kosmik yang luas. Sudut pandang ini mencerminkan kekaguman yang diilhami oleh lautan dalam. Meskipun di planet kita sendiri, hal ini membangkitkan kekaguman dan kerendahan hati terhadap kompleksitas dan skala kehidupan. Meskipun berbeda, penjelajahan laut dalam dan antariksa itu terhubung secara teknologi. Kapsul bertekanan yang dikembangkan oleh Auguste Piccard pada pertengahan abad ke-20 digunakan untuk penerbangan balon ketinggian tinggi dan kapal selam laut dalam. Kedua bidang ini membutuhkan balon penyelamat yang menjaga lingkungan terkontrol untuk menopang kehidupan di bawah kondisi ekstrem. Rekayasa laut dalam telah menginspirasi desain misi luar angkasa. IUV yang dibuat untuk menjelajahi parit yang belum dipetakan, mengarah pada pembuatan wahana otonom untuk bulan-bulan es. Pengelolaan termal, ketahanan korosi, dan penyimpanan energi di kapal selam membimbing para insinyur dalam merancang pesawat ruang angkasa yang tahan terhadap radiasi ekstrem, dingin, dan kehampaan. Sebaliknya, sensor, kamera, dan peralatan komunikasi kelas luar angkasa telah digunakan dalam perangkat oseanografi, menispegen size de denders sing dibuatkan. Pendanaan dan perhatian publik masih belum seimbang. Penelitian luar angkasa, secara historis, telah menerima investasi besar dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, India, dan Uni Eropa. NASA, ESA, CNSA, dan ISRO menghabiskan miliaran dolar untuk teleskop, robot penjelajah, dan infrastruktur orbit. Tapi penelitian laut dalam, sebagian besar masih kurang dana, karena dilakukan untuk tujuan tertentu seperti mencari sumber daya, memasang kabel bawah laut, atau rasa ingin tahu ilmiah.
Kantor penelitian kelautan NOAA beroperasi dengan sebagian kecil dari anggaran, padahal pekerjaan mereka bisa memberikan jawaban untuk pertanyaan tentang perubahan iklim, biokimia, dan bahkan kedokteran. Kehidupan adalah hubungan terkuat antara lautan dan luar angkasa. Makhluk-makhluk ekstrem di laut dalam memberikan gambaran tentang potensi kehidupan di tempat lain. Mikroba yang tumbuh subur di titik beku, tekanan tinggi, dan kondisi tanpa oksigen menunjukkan bahwa lautan di bawah permukaan Eropa, atau Geyser Enceladus, bisa jadi menampung kehidupan. Bioluminesensi pada organisme laut dalam menunjukkan bagaimana komunikasi, perburuan, dan perkawinan dapat berkembang dalam kegelapan mutlak. Ini adalah model untuk memahami bagaimana kehidupan alien dapat berfungsi di bawah lapisan es atau di lautan dalam di eksoplanet. Penemuan ekosistem kemosintetik memperluas kriteria untuk dunia yang layak huni, menunjukkan bahwa kehidupan tidak memerlukan sinar matahari. Astrobiologi semakin bergantung pada analogi lautan. Pelatihan di habitat laut dalam seperti Aquarius Reef Base milik NASA memungkinkan para astronot menerapkan teknik untuk menjelajahi bulan-bulan es. Instrumentasi yang dikembangkan untuk studi lubang hidrotermal membantu merancang probe untuk menganalisis kimia air di luar bumi. Memahami laut dalam banyak hal adalah prasyarat untuk memahami kehidupan di luar angkasa. Kedua area ini menantang cara kita melihat dan membuat kita merasa kecil. Laut dalam mengingatkan kita bahwa bumi masih banyak yang belum kita tahu, sementara luar angkasa menguji kita dengan ukuran, waktu, dan hal-hal yang relatif. Cerita, seni, dan mitos menunjukkan ketakutan dan kekaguman ini. Kraken melambangkan kengerian laut yang belum dikenal, sementara mitos bintang-bintang menceritakan keinginan manusia untuk mencapai bintang. Fiksi ilmiah sering menggabungkan keduanya, membayangkan lautan alien di dunia yang jauh, atau peradaban laut dalam di bawah es Eropa. Menjelajahi tempat-tempat ekstrem ini mengajarkan kita tentang ketahanan. Kesabaran yang dibutuhkan untuk membuat peta dasar laut mirip dengan perencanaan jangka panjang misi antar planet. Solusi teknik seperti lambung kapal yang tahan tekanan atau pesawat luar angkasa yang terlindungi dari radiasi, menunjukkan kreativitas dalam menghadapi lingkungan yang tidak ramah. Kedua batas ini mengingatkan kita bahwa eksplorasi bukan hanya tentang menemukan hal baru, tetapi juga tentang menguji batas kreativitas, ketahanan, dan pemahaman manusia. Kekaguman manusia terhadap tempat-tempat ekstrem sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Peradaban kuno menghormati laut dan bintang-bintang, seringkali mencampur adukan mitos mereka. Para pelaut di Samudra Hindia, dari lembah Indus hingga Kekaisaran Chola, menavigasi dengan bintang-bintang, menunjukkan bahwa mereka sejak awal sudah mengenali pola benda-benda langit untuk bertahan hidup. Begitu pula, orang Yunani awal mempersonifikasikan samudra dengan dewa-dewi seperti Poseidon, memadukan rasa hormat dengan rasa takut akan hal yang tidak diketahui. Bangsa Polinesia, berabad-abad sebelum orang Eropa, memetakan Pasifik yang luas, menggunakan pengetahuan rumit mereka tentang arus, angin dan bintang, menunjukkan bahwa manusia purba dapat menaklukkan lingkungan yang tampaknya tak tertembus, baik di bumi maupun di langit. Dalam sejarah yang lebih modern, perlombaan untuk menjelajahi laut dalam benar-benar dimulai pada abad ke-19. Para pionir seperti Sir John Murray dan ekspedisi MS Challenger, hal 1222-1226, meletakkan dasar oseanografi modern. Menggunakan garis duga dan peralatan pengeruk yang primitif, mereka mendokumentasikan profil dasar laut sistematis pertama dan menemukan ribuan spesies yang sebelumnya tidak diketahui. Sementara itu, abad ke-20 menyaksikan ledakan eksplorasi ruang angkasa yang paralel, dimulai dengan roket dan memuncak dengan perlombaan antariksa antara AS dan Uni Soviet. Setiap batas, dengan caranya sendiri, adalah bukti ambisi dan kecerdikan manusia. Negara-negara di seluruh dunia telah memberikan kontribusi unik untuk eksplorasi ganda ini. AS dengan NASA berinvestasi besar-besaran di luar angkasa, mencapai tonggak sejarah seperti misi pendaratan di bulan Apollo, penjelajah Mars, dan teleskop luar angkasa Hubble. Eksplorasi laut dalam juga berkembang dengan NOAA dan lembaga swasta yang mengerahkan kapal selam canggih. Tiongkok muncul sebagai pemimpin di kedua bidang, misi bulan Cheng, stasiun luar angkasa Tiangong, dan kapal selam robotik laut dalam seperti Jiaolong, menyoroti investasi ganda mereka di batas ekstrem. Kontribusi India, meskipun dalam skala yang lebih kecil, sangat signifikan. Misi Chandrayaan dan Mangalyaan menunjukkan kemampuan negara itu untuk menjelajahi medan bulan dan Mars secara efisien.
Sementara program laut dalam memantau geofisika dan keanekaragaman hayati Samudra Hindia. Eropa, melalui ESA, mempertahankan kehadiran yang kuat di luar angkasa, menyumbangkan teleskop, satelit, dan penjelajah robotik. Sementara kapal penelitian laut dalam seperti Porcupine dari Prancis dan Meteor dari Jerman, memajukan pemetaan oseanografi. Rusia, dengan sejarah panjang dalam penelitian Arktik dan laut dalam, terus mengerahkan kapal selam, selain inisiatif luar angkasa, menyoroti keahlian ganda mereka selama berabad-abad. Lautan dalam itu enggak cuma gelap dan banyak tekanan, tapi juga penuh bahan kimia ekstrem. Makhluk hidup di sekitar lubang hidrotermal itu bergantung pada proses biologis yang namanya kemosintesis. Jadi, mereka mengubah energi kimia jadi biomasa, tanpa butuh sinar matahari sama sekali. Organisme kayak cacing tabung Riftia itu punya bakteri simbiosis yang bisa mengubah hidrogen sulfida jadi nutrisi. Mereka menciptakan ekosistem yang rumit banget, yang nggak kelihatan dari permukaan. Beberapa mikroba hidup di endapan tanpa oksigen, mengolah metana, besi, atau amonia. Makhluk hidup yang bisa bertahan di kondisi ekstrem ini ngasih tahu kita banyak hal tentang batasan kehidupan, dan nunjukin kalau kehidupan itu nggak cuma terbatas sama suhu, tekanan, atau cahaya aja. Di luar angkasa, makhluk hidup yang bisa bertahan di kondisi ekstrem itu jadi model buat kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi. Contohnya, beruang air bisa hidup di ruang hampa, radiasi ekstrem, dan suhu di bawah nol. Dengan mempelajari mekanisme perbaikan DNA mereka, para astrobiolog bisa ngerti gimana kehidupan bisa ada di Europa, Enceladus, bahkan Mars. Eksperimen di Stasiun Luar Angkasa Internasional yang menempatkan mikroba pada radiasi kosmik dan gravitasi mikro, udah nunjukin strategi adaptasi yang mirip dengan cara mereka bertahan hidup di lubang laut dalam. Hubungan ini nunjukin hal penting. Kondisi ekstrem di adalah laboratorium buat di luar picture. Kondisi kimia di kedua alam ini menunjukkan kemiripan yang mengejutkan. Ventilasi hidrotermal melepaskan cairan kaya mineral pada suhu ratusan derajat Celcius, menciptakan gradien termal dan kimia yang tajam. Lingkungan ini menjadi rumah bagi reaksi enzimatik unik, kadang-kadang terjadi dalam matriks kaya silika atau besi yang menstabilkan molekul rapuh. Prinsip yang sama memandu pencarian kita akan biosignatures di luar bumi. Misalnya, geyser Enceladus menyemburkan air yang kaya akan garam dan senyawa organik, mirip dengan ventilasi laut dalam di bumi. Dengan menganalisis kimia semburan ini, misi dapat mendeteksi produk sampingan metabolik potensial atau asam amino yang mengindikasikan kehidupan. Di lautan dalam, nodul mangan, sulfida polimetalik, dan endapan tanah jarang menunjukkan kekayaan geokimia bumi. Pembentukan struktur ini, seringkali selama jutaan tahun, mencerminkan proses di kerak planet lain. Dengan memahami mineralogi laut dalam, para ilmuwan mendapatkan wawasan tentang diferensiasi planet, aktivitas tektonik, dan potensi penambangan atau penggunaan sumber daya di luar bumi. Kreativitas manusia terlihat dari keberhasilan rekayasa di kedua bidang ini. DSV, Limiting Factor, yang bisa menyelam berulang kali ke Palung Mariana, adalah contoh inovasi ilmu material modern, ketahanan tekanan, dan sistem pendukung kehidupan. ROV yang terhubung, dilengkapi kamera resolusi tinggi, lengan manipulator, dan sonar multibalok, memungkinkan kita menjelajahi area hidrotermal, terumbu karang dalam, dan kebocoran metana. Pesawat ruang angkasa seperti teleskop luar angkasa James Webb dan Voyager 2 mendorong batas-batas rekayasa dengan cara yang berbeda. Pelindung matahari JST yang bisa dibuka, instrumen kriogenik, dan cermin berlapis emas menunjukkan keahlian dalam kontrol termal, optik, dan kompatibilitas vakum. Voyager 2, yang melakukan perjalanan melampaui heliosfer, terus mengirimkan data dari jarak miliaran kilometer. Ini adalah bukti otonomi jangka panjang, efisiensi daya, dan rekayasa komunikasi. Menariknya, terjadi pertukaran ide antara kedua bidang ini. Casing tahan tekanan, material tahan korosi, dan perangkat lunak navigasi otonom yang dikembangkan untuk kendaraan laut dalam telah menginspirasi probe planet robotik. Sebaliknya, elektronik tahan radiasi dari misi luar angkasa, manajemen energi surya, dan teknik penghindaran bahaya otonom meningkatkan teknologi eksplorasi bawah air. Menjelajahi laut dalam itu sulit ya. Kita harus mengatasi kedalaman dan kegelapan. Gelombang radio langsung diserap air, jadi kita harus pakai sistem komunikasi akustik. Suara bergerak sekitar 1.500 meter per detik di air. Ini bikin pengiriman data resolusi tinggi jadi lambat.
Mengendalikan kapal selam tanpa awak dari jauh juga bikin ada jeda, jadi butuh algoritma kontrol yang bisa memprediksi. Nah, kalau di luar angkasa, masalah utamanya itu jarak. Sinyal bergerak secepat cahaya, tapi karena jaraknya jauh, bisa ada jeda dari hitungan menit sampai jam. Kendaraan luar angkasa otonom harus bisa mengambil keputusan tanpa masukan langsung. Misalnya, penjelajah Mars menjalankan serangkaian perintah selama berjam-jam, sambil memperhitungkan bahaya, kemiringan, dan debu. Misi antar planet harus mempertimbangkan mekanika orbit, bantuan gravitasi, dan orbit yang hemat energi. Ini semua indiskrimitan logistik yang aktif dibandingkan di bumi. Budaya manusia dibentuk oleh kedua alam ini. Legenda laut dalam, dari Kraken hingga Leviathan, mencerminkan kekaguman manusia akan hal yang tidak diketahui. Penjelajahan bawah laut telah menginspirasi sastra dan media visual, dari 20.000 liga di bawah laut, hingga film dokumenter modern. Penjelajahan luar angkasa juga menginspirasi imajinasi, memicu fiksi ilmiah, filosofi, dan kerjasama internasional. Pemikiran para astronot sering menginspirasi kesadaran lingkungan global, sementara penemuan planet menantang gagasan agama dan filosofis tentang keunikan manusia. Dalam media modern, perbandingan antara penjelajahan laut dan luar angkasa sering dibuat, menyoroti kesamaan, isolasi, lingkungan ekstrem, dan pertemuan dengan kehidupan asing. Film-film seperti The Abyss, Interstellar, dan Gravity memadukan sains dan seni untuk menggambarkan kondisi ekstrem ini, menyoroti kemampuan si dan rasa ingin the seal manusia. Kedua bidang ini terus menjanjikan penemuan-penemuan yang luar biasa loh. Bioprospeksi laut dalam bisa menghasilkan antibiotik, enzim, dan molekul bioaktif untuk obat-obatan dan industri. Lubang hidrotermal, parit hadal, dan gunung bawah laut yang belum dijelajahi, mungkin dihuni oleh spesies dengan mekanisme biokimia yang tidak mirip apapun yang kita kenal. Eksplorasi luar angkasa bisa mengungkap kehidupan atau lingkungan yang layak huni di luar bumi. Europa Clipper, Dragonfly, dan teleskop luar angkasa James Webb siap memperluas pengetahuan kita tentang planet ekstrasurya, bulan, dan galaksi yang jauh. Kecerdasan buatan dan robot otonom akan memainkan peran penting dalam navigasi, pengumpulan data, dan pemecahan masalah adaptif di tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau manusia. Kerjasama internasional juga sangat penting. Perjanjian luar angkasa PBB dan inisiatif seperti Seabed 2030 menunjukkan perlunya pengelolaan bersama atas batas-batas yang belum dijelajahi. Misi Gaganyaan India, eksplorasi bulan Cheng Tiongkok, program Artemis NASA, dan Observatorium Planet Ekstrasurya Eropa adalah contoh upaya global yang berfokus pada tujuan ilmiah bersama. Sejarah eksplorasi laut dalam penuh dengan misi-misi penting yang mengubah pemahaman manusia tentang samudra. Trieste, kapal selam yang dirancang oleh Auguste Piccard dan dikemudikan oleh Don Walsh dan Jack Piccard pada tahun 1960, adalah kendaraan berawak pertama yang mencapai Challenger Deep, titik terdalam yang diketahui di Palung Mariana. Hampir 11 km di bawah permukaan laut, kapal selam itu menahan tekanan lebih dari 1.000 atmosfer. Misi tersebut mengungkapkan dasar laut yang tandus dan tertutup sedimen, yang tampaknya tidak memiliki kehidupan. Namun, eksplorasi berikutnya menunjukkan bahwa kehidupan berkembang bahkan dalam kondisi ekstrem ini. Penyelaman berikutnya oleh Deep Sea Challenger dan Limiting Factor mengkonfirmasi ketahanan dan kemampuan beradaptasi kehidupan, mendokumentasikan amfipoda mirip udang, amuba raksasa, dan tikar mikroba yang sebelumnya tidak diketahui. Kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh dan otonom telah memperluas cakupan penelitian laut dalam. ROV Jason dan glider otonom seperti Sea Glider memetakan area dasar laut yang luas, mempelajari ventilasi hidrotermal, gunung berapi bawah laut, dan rembesan dingin. Shinkai Nambibu Matus dari Jepang menjelajahi kedalaman lebih dari 6.500 meter, menangkap gambar resolusi tinggi dari spesies yang belum dipetakan sebelumnya. Misi-misi ini telah mengungkapkan adaptasi biologis seperti protein anti beku pada ikan Antartika, ekosistem kemosintetik dari ventilasi hidrotermal, dan kehidupan mikroba yang dapat memetabolisme logam beracun. Secara global, negara-negara meningkatkan investasi dalam eksplorasi laut. Kapal selam Jiaolong milik Tiongkok yang mencapai 7.000 meter menunjukkan komitmen Beijing terhadap ilmu kelautan. Proyek Samudrayaan India bertujuan untuk mengirim manusia ke 6.000 meter, memperluas pemahaman tentang zona ekonomi eksklusif India di Samudra Hindia.
Negara-negara Eropa mempertahankan armada kapal penelitian yang melakukan kampanye multitahun yang menggabungkan pemetaan sonar, analisis sedimen, dan pengambilan sampel laut dalam. Penemuan-penemuan ini tidak hanya mengungkapkan harta geologi dan biologi, tetapi juga potensi besar untuk sumber daya dan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah iklim bumi, karena inti sedimen menyimpan catatan iklim yang berasal dari jutaan tahun yang lalu. Di luar angkasa, misi robotik telah membawa pengetahuan manusia ke jarak yang menakjubkan. Program Voyager, yang diluncurkan pada tahun 1977, melampaui heliosfer, mengirimkan data tentang medium antar bintang, angin matahari, dan sinar kosmik. Voyager 1 dan 2 memberikan pengukuran di tempat pertama umat manusia di ruang antar bintang, mengungkapkan interaksi medan magnet yang tidak terduga, dan sifat radiasi kosmik galaksi. Lebih dekat ke rumah, penjelajah Mars, Spirit, Opportunity, Curiosity, dan Perseverance, merevolusi geologi planet. Gambar beresolusi tinggi, analisis batuan dan tanah, serta deteksi jejak air di masa lalu di Mars, menunjukkan bahwa planet ini pernah memiliki kondisi yang cocok untuk kehidupan. Helikopter Ingenuity menunjukkan penerbangan bertenaga di atmosfer tipis, membuktikan teknologi yang sebelumnya dianggap mustahil di planet lain. Teleskop luar angkasa James Webb, yang diluncurkan pada tahun 2021, telah memperluas alam semesta yang dapat diamati dengan melihat fase paling awal pembentukan galaksi, mendeteksi potensi uap air di atmosfer eksoplanet, dan mengidentifikasi struktur kosmik yang tidak biasa seperti galaksi kerdil ultrakompak. Misi Europa Clipper NASA yang direncanakan pada akhir tahun 2020-an, mencontohkan persimpangan samudra dan ilmu antariksa, yang akan menyelidiki samudra bawah permukaan yang mungkin menampung kehidupan menggunakan radar penembus es dan spektrometri massa. Program luar angkasa Tiongkok memberikan kontribusi signifikan dengan misi Bulan Cheng, memberikan data topografi resolusi tinggi, sampel regolith, dan bukti es air di wilayah yang selalu teduh. Misi Mangalyaan dan Chandrayaan India menunjukkan eksplorasi luar angkasa yang hemat biaya, memberikan data berkualitas tinggi tentang komposisi atmosfer Mars dan mineralogi bulan. Proyek Solar Orbiter dan ExoMars ESA memajukan pemahaman tentang dinamika matahari dan kelayak hunian planet. Misi-misi ini, seperti halnya di laut dalam, menggarisbawahi bahwa jangkauan manusia ke luar angkasa adalah kombinasi dari pelopor robotik, inovasi teknologi bertahap, dan kolaborasi internasional yang ambisius. Ada kemiripan yang mencolok antara tantangan eksplorasi laut dalam dan luar angkasa. Keduanya membutuhkan penciptaan lingkungan otonom yang mandiri. Kapal selam laut dalam membutuhkan dukungan hidup, lambung tahan tekanan, dan navigasi yang tepat. Pesawat ruang angkasa membutuhkan pelindung radiasi, kontrol termal, dan lingkungan kedap udara. Keduanya semakin mengandalkan otonomi untuk mengimbangi penundaan atau batasan komunikasi. Navigasi bawah air menggunakan sonar, log kecepatan Doppler, dan unit pengukuran inersia untuk memetakan medan yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Pesawat ruang angkasa menggunakan pelacak bintang, giroskop, dan model gravitasi untuk melintasi kekosongan. Kedua lingkungan ini mendorong batas-batas ilmu material. Titanium, keramik, dan busa sintaktik memberikan kekuatan di bawah tekanan tinggi, sementara komposit karbon, polimer aluminized, dan insulasi multilapisan melindungi dari vakum dan suhu ekstrem. Otonomi adalah kuncinya. Di laut dalam, kendaraan harus menyesuaikan daya apung dan menghindari rintangan tanpa masukan manusia yang terus-menerus. Di luar angkasa, wahana seperti penjelajah Mars menavigasi lereng, mendeteksi bahaya, dan secara otonom mengoptimalkan pengumpulan ilmiah. Kecerdasan buatan menghubungkan kedua bidang ini dengan memungkinkan pengambilan keputusan waktu nyata dalam situasi di mana manusia tidak dapat campur tangan. Dalam beberapa dekade mendatang, eksplorasi otonom bertenaga AI dapat menjadi standar saat menyelidiki lubang hidrotermal sedalam 8 km atau menganalisis letusan geyser di Enceladus yang berjarak jutaan kilometer. Keinginan untuk menjelajahi hal yang tidak diketahui itu mencerminkan aspek-aspek mendasar dari kesadaran manusia. Mitos-mitos kuno menciptakan kosmologi yang membentuk moralitas, navigasi, dan masyarakat, dengan mengaitkan bintang dan laut dengan hal-hal ilahi. Hari ini, penjelajahan kita terhadap lingkungan ekstrem melanjutkan tradisi ini, memadukan sains dengan rasa ingin tahu eksistensial. Laut dalam mengingatkan manusia akan kerendahan hati. Meskipun kita mendominasi daratan dan udara, lautan bumi sebagian besar tetap tersembunyi dan belum terjamah.
Luar angkasa membangkitkan kekaguman, bahkan dengan Hubble dan JWST, skala alam semesta mengecilkan pemahaman kita, menyoroti ketidakpentingan kita dalam ruang dan waktu. Selain itu, penjelajahan secara bersamaan mendorong kerjasama dan persaingan. Misi Apollo adalah alat geopolitik dan upaya ilmiah. Kolaborasi modern seperti Stasiun Luar Angkasa Internasional, Seabed 2030, dan misi planet bersama menyoroti saling ketergantungan global dalam sains ekstrem. India, Tiongkok, AS, Rusia, dan Eropa masing-masing membawa keahlian pelengkap, sementara perusahaan swasta seperti Blue Origin, SpaceX, Ocean Infinity mempercepat inovasi. Masalah etika juga muncul. Penambangan laut dalam, eksploitasi sumber daya genetik, atau pengumpulan sampel ekstraterestrial, memerlukan kerangka kerja internasional untuk menyeimbangkan penjelajahan dengan perlindungan. Kalau kita lihat ke depan, puluhan tahun mendatang, akan ada hubungan yang lebih erat antara eksplorasi laut dan luar angkasa. Bahan-bahan canggih bisa membuat kapal selam lebih mudah mencapai zona hadal, sementara robot penyelidik dengan AI bisa menjelajahi lautan di luar angkasa atau kerak es. Sekelompok drone otonom bisa memetakan ekosistem dasar laut dengan sangat detail, sambil menguji teknologi yang bisa dipakai di bulan-bulan yang jauh. Misi luar angkasa bisa pakai desain yang mirip, robot yang bisa menembus es, kapal selam mini otonom, dan sistem yang bisa memperbaiki diri sendiri. Penjelajahan laut dalam bisa jadi panduan untuk protokol deteksi kehidupan di luar angkasa, mulai dari jejak biologis kimia sampai teknik navigasi mekanis. Gabungan teknologi laut dan luar angkasa menunjukkan kemampuan manusia untuk belajar dari lingkungan ekstrem, menjadikan bumi sebagai tempat uji coba untuk alam semesta. Penemuan makhluk hidup di bumi yang bisa bertahan di kondisi ekstrem, mengubah cara kita melihat biologi dan astrobiologi. Organisme yang hidup di lubang asam, cairan yang hampir mendidih, atau endapan tanpa oksigen, menunjukkan bahwa kehidupan tidak hanya terbatas pada lingkungan yang nyaman dan cerah. Kondisi serupa juga ada di Eropa, Enceladus, dan mungkin juga Titan. Di sana, air cair, gradien kimia, dan panas internal bisa memungkinkan kehidupan muncul secara mandiri. Para ilmuwan semakin mempelajari mikroba laut dalam, mekanisme perbaikan DNA, dan jalur metabolisme untuk membayangkan kehidupan di dunia lain. Penelitian tentang bioluminesensi, bakteri simbion, dan fisiologi yang beradaptasi dengan tekanan, membantu dalam merancang instrumen untuk mendeteksi kehidupan dari jauh. Protokol perlindungan planet juga mencerminkan pertimbangan etis di lautan. Kita harus menghindari polusi untuk menjaga kondisi alami ekosistem luar angkasa. Gabungan pengetahuan ilmu kelautan dan astronomi menunjukkan tren yang lebih besar. Lingkungan ekstrem adalah laboratorium untuk ilmu lintas disiplin. Geofisika laut dalam memberi informasi tentang geologi planet. Kimia cerobong hidrotermal mencerminkan sistem kimia di luar bumi. Robotika, AI, ilmu material dan ilmu hayati menyatu di kedua bidang, mendorong batas-batas rekayasa, otonomi, dan pemahaman biologis. Kerjasama internasional akan terus menentukan keberhasilan di masa depan. Basis data bersama, proyek pemetaan sumber terbuka, dan misi gabungan memperluas kemampuan melampaui apa yang bisa dicapai oleh satu negara saja. Proyek-proyek seperti Seabed 2030, pengamatan JWST, dan misi Europa Clipper adalah contoh dari era penemuan kolektif baru ini. Pada akhirnya, laut dalam dan angkasa itu seperti dua sisi mata uang yang sama, yaitu keinginan manusia untuk menjelajahi hal yang belum diketahui. Lautan yang gelap, padat dan dinamis menantang kita untuk jadi tangguh dan bisa menyesuaikan diri. Angkasa yang luas, terang, dan kosong menguji imajinasi dan ketahanan kita. Keduanya butuh teknologi baru, keberanian, kesabaran, dan pemikiran filosofis. Kita harus terus menjelajahi keduanya secara bersamaan. Memahami lautan tersembunyi di bumi, mempersiapkan kita untuk menjelajahi lautan di angkasa, dan mencari bintang-bintang yang jauh, memberi kita ide untuk teknologi laut yang baru. Penjelajahan bukan cuma usaha ilmiah, tapi juga tugas moral dan budaya. Ini mengingatkan manusia akan hubungannya dengan alam semesta, dan tanggung jawabnya terhadap bumi dan angkasa. Baik tertarik pada kegelapan Palung Mariana yang menekan, atau kekosongan angkasa yang tak terbatas, batas itu memanggil kita. Spesies kita berkembang karena rasa ingin tahu, ketahanan, dan keinginan untuk melampaui batas. Setiap penemuan, setiap spesies yang belum diketahui, setiap planet di luar tata surya yang jauh, setiap palung atau kawah yang belum dipetakan, adalah bukti kecerdasan manusia dan pencarian tanpa akhir untuk memahami kehidupan, bumi, dan alam semesta. Batas itu tidak terbatas,
dan umat manusia baru mulai memahami kehebatannya. Bagi sebagian orang, kehidupan asing di bawah ombak adalah misteri terbesar. Bagi yang lain, itu adalah pencarian kehidupan di antara bintang-bintang. Keduanya penting, saling melengkapi, dan membuat kita rendah hati. Keduanya mendefinisikan pencarian terbesar spesies kita, untuk mengetahui, untuk menjelajah, dan untuk melihat apa yang ada di balik cakrawala berikutnya. Kesimpulan, dua batas, satu dorongan kemanusiaan. Jadi intinya, laut dalam dan luar angkasa itu bukan saingan, tapi saling melengkapi. Yang satu mendorong kita untuk melihat ke dalam, memahami dunia asing yang tersembunyi di bawah lautan kita. Yang lain mendorong kita untuk melihat keluar, memperluas pandangan kita ke bintang, bulan, dan galaksi yang jauh. Keduanya memperluas pemahaman kita tentang kehidupan, fisika, dan batas-batas kemungkinan. Teknologi, filosofi, dan penemuan di salah satunya seringkali menerangi yang lain. Kapal selam menginformasikan penyelidikan, dan teleskop menginspirasi teknik pemetaan. Ekstremofil dari jurang membimbing pencarian kehidupan di luar bumi. Jiwa manusia adalah batas sebenarnya, didorong oleh rasa ingin tahu dan keberanian, baik saat menyelam ke kegelapan yang menekan, atau menjangkau kekosongan yang tak terbatas. Jadi, misteri mana yang lebih memukau bagimu? Dunia yang belum terjamah di bawah lautan kita, atau hamparan tak terbatas di atas? Sebenarnya, penjelajahan kedua sangat penting, dan bersama saja, fragmentasi batas pengetahuan, ambisi dan imajinasi manusia.